Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa dengan saya dan juga pelajaran farmakognosi. Sekarang berjudul tentang ekstrak. Ekstrak pasti kalian sudah sering mendengar karena ini adalah kelanjutan dari kelas 10 dan juga 11. Pasti sudah tidak asing lagi. Sebelum kita masuk ke ekstrak, pengertian ekstrak itu apa? Kita ini dulu ada beberapa kata kunci yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah perkolat. Perkolat adalah hasil dari perkolasi. Yang kedua adalah reflux ekstrak, yaitu ekstrak dengan pelarut pada temperatur titik didih pada waktu tertentu dan jumlah pelarut yang terbatas. Kemudian yang ketiga adalah dekantasi. Dekantasi yaitu pemisahan zat padat yang tidak terlarut. Kemudian yang keempat adalah shock slide, yaitu ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru yang dilakukan atau dilaksanakan dengan alat yang khusus. Kemudian yang kelima yaitu shock sledasi, yaitu penyarian yang berkesinambungan atau berlanjut dengan bantuan panas sehingga cairan penyari yang menguap kemudian atau dilanjutkan dengan diembunkan dengan pendingin. Yang terakhir atau yang keenam adalah rendement ekstrak, yaitu perbandingan jumlah ekstrak yang dihasilkan. Ini adalah beberapa kata kunci yang harus kalian ketahui, ya. Jadi dihafalkan. Selanjutnya ke pengertian ekstraknya itu sendiri. Ekstrak adalah Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplicia. Simplicia ini bisa berupa dari hewan ataupun tumbuhan atau hewani dan juga nabati yang menggunakan pelarut yang sesuai. Karena di ekstrak ini ya pelarutnya ada banyak, nggak cuma satu, contohnya ada air, etanol, eter, dan sebagainya. Selanjutnya, penggolongan ekstrak. Penggolongan ekstrak itu ada 3, kalau nggak salah ya ini nanti. Tuh ada 3 betul. Yang pertama adalah ekstrak cair atau disebut juga dengan ekstraktum liquidum, yaitu sediaan dari simplicia nabati yang mengandung etanol sebagian sebagai pelarut dan juga pengawet. Contohnya yaitu sinkone ekstraktum, kemudian ada lagi kole ekstraktum dan juga stamoni ekstraktum. Dan yang kedua adalah ekstrak kering atau disebut juga atau nama lainnya adalah ekstraktum siksum, ya, karena C-nya ada 2 berarti jadi K dan juga S. Cara bacanya ya diingat, adalah sediaan padat yang memiliki bentuk serbuk yang didapatkan dari penguapan oleh pelarut yang digunakan untuk ekstraksi. Ekstrak kering ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekstrak kering yang dibuat dengan cairan etanol karena dia itu tidak larut dengan air sepenuhnya. Jadi tidak larut semuanya gitu ya. Contohnya adalah ekstraktum granati dan juga ekstraktum rei. Kemudian yang kedua adalah ekstrak kering yang dibuat dengan air. Contohnya adalah ekstraktum aleus dan kemudian ekstraktum opi dan juga ekstraktum patanbie. Selanjutnya yang terakhir adalah ekstrak kental atau ekstraktum spisum, adalah sediaan yang memiliki tingkat kekentalan di antara ekstrak kering dan juga cair. Ekstrak kental ini didapatkan dari penguapan sebagian dari pelarut air
alkohol atau campuran hidroalkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam ekstraksi. Pada ekstrak kental yang terpisah adalah ekstraktum filicis, ekstraktum cannabis indica. Kemudian ini tadi sudah. Selanjutnya adalah pembuatan ekstrak. Secara umum, tahapan pembuatan ekstrak yaitu pembuatan serbuk simplicia, pemilihan pelarut atau cairan penyari, proses ekstraksi, kemudian ada pemilihan cara ekstraksi, separasi dan juga pemurnian, penguapan atau pemekatan, kemudian pengeringan ekstrak dan juga penentuan rendemen ekstrak. Kemudian selanjutnya adalah metode ekstraksi. Metode ekstraksi ada dua, yaitu dengan cara dingin dan juga cara panas ini ya. Cara dingin diantaranya adalah ada maserasi dan juga perkolasi. Kemudian cara panas adalah dengan reflux, soxhlet, digesti, infundasi dan juga dekoktasi. Ini saya beberapa ada. Selanjutnya ada destilasi uap. Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan menguap dari bahan segar atau simplicia dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap dengan fase uap air dari ketel secara kontinu sampai sempurna dan diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran menjadi destilat air bersama senyawa kandungan yang memisah sempurna atau sebagian. Keuntungan dari ekstrakta yang pertama adalah zat berkhasiat terdapat dalam bentuk yang memiliki kadar tinggi, kemudian zat berkhasiat lebih mudah diatur dosisnya, kemudian yang ketiga menjamin keseragaman mutu, keamanan dan juga khasiat produk akhir, dan yang keempat lebih simpel dan lebih sedikit yang digunakan, yang terakhir adalah aman. Kemudian kerugiannya, tidak semua zat berkhasiat dapat tersari dalam pelarut. Ya, ini sudah selesai materi ekstrak dan saya ada tugas buat kalian ya. Tugasnya adalah yang pertama kalian ini menjelaskan maserasi, metode maserasi, perkolasi, reflux, soxhlet, digesti, infundasi dan dekoktasi itu seperti apa. Tolong kalian, itu tugasnya ya, nanti dikirim ke saya lewat Classroom, Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi hari ini, kita selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.